Shalom Jemaat Kristus, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Puji Tuhan, kembali lagi kita beribadah pada hari Minggu yang luar biasa ini. Itu semua berkat kasih dan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji dan membesarkan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, ruhitamu, sembah dan puji, ruhitamu, sembah dan puji, ruhitamu, Yesus Tuhan segala Raja. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan, sembah dan puji, sembah dan puji, ruhitamu, sembah dan puji, ruhitamu, sembah dan puji, ruhitamu, Yesus Tuhan adalah puji, sembah dan puji, ruhitamu, sembah dan puji, ruhitamu, sembah dan puji, ruhitamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama-sama kita pujikan Tuhan. Haleluya, panggil namanya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, ditinggikan nama-Mu, kubuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Rajaku, Kau Bapakku, Kau Tuhan. Kuasalah Kau di tempat ini Tuhan, berkatalah Kau di dalam hatiku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di dalam setiap pencobaan Kau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan kami kagum dan hormat akan Engkau Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji.
kedahsyatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bertatalah di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya keadaan kalian selalu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri yang ada di rumah karena kita mau datang ke bait-Nya. Amin. Yeay. Mari semuanya tepuk tangan. Berikan pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hei bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya keselamatannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hei bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, haleluya. Masih semangat memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Nama siapa yang berkuasa? Yesus. Siapa? Yesus. Haleluya. Sebab nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semua tepuk tangan, katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung
Pujilah namamu Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang besar, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Semua katakan. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa duduk ada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap pencobaan yang datang dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana,
Haleluya, haleluya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita dapat mengatasi pencobaan. Sebagaimana saya beritahukan pada Bapak Ibu serta saudara sekalian minggu lalu bahwa bulan Agustus dan September ini adalah Hari Nasional Kaum Pria. Jadi tahun ini mengambil tema bagaimana kita dapat mengatasi pencobaan. Mari kita buka Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat nafas kehidupan, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Hari ini kami umat Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Dan juga hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan doa-Mu. Firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat akan mengalami kelegaan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bagaimana kita dapat mengatasi pencobaan? Cobaan saya mau beritahukan itu datang dari setan. Sedangkan ujian itu dari Tuhan. Nah saudara, ada 3 godaan yang dapat menghancurkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Yang pertama kebutuhan, yang kedua tentang ketenaran atau banyak orang hari-hari ini ingin jadi terkenal, saudaraku. Dan yang ketiga, kekuasaan atau kedudukan. Nah, Tuhan mengizinkan pencobaan untuk datang kepada kita. Apa tujuannya? Tujuan Allah mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita untuk menguji kesetiaan kita. Agar supaya kita dapat naik level. Iman kita akan lebih baik lagi. Iman kita akan bertumbuh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang mengalami ujian atau Tuhan izinkan cobaan dan mereka semua menang. Dan saya beritahukan 3 contoh saja, seperti Nabi Ayub, dia menang atas cobaan. Nabi Abraham, dia juga menang dalam ujian. Yusuf juga menang. Saudara, mereka semua
tokoh-tokoh iman. Kita perlu teladani mereka, tokoh-tokoh iman yang menang atas cobaan. Demikian saya mau beritahukan dengan kita, umat-umat Kristen, orang-orang percaya, saat kita dicobai, doa saya kita semua umat-umatnya menang atas pencobaan. Nah, saudara, semua orang pernah mengalami apa yang disebut dengan cobaan hidup. Ada yang menang. Alkitab juga katakan ada yang kalah. Ya, Raja Daud, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Raja Daud saat ada cobaan, Raja Daud kalah. Ya, kalah. Itu Alkitab memberitahukan. Nah, kita umat Tuhan juga diberikan cobaan, diberikan kebebasan untuk memilih menang atau kalah di dalam iman. Saudara, Alkitab memberitahukan Yusuf menang atas cobaan. Daud kalah dalam pencobaan. Nah, saudara, ini adalah pilihan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Haleluya, haleluya. Dan hari ini saya akan ungkapkan bagaimana kita dapat mengatasi pencobaan. Mari kita lihat yang pertama. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama yang saya mau bicarakan hari ini, kita dicobai. Ya, setiap kita dicobai. Dengan apa? Tentang kebutuhan makan dan minum. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 4. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan dicobai. Saat ia selesai berdoa, berpuasa selama 40 hari. Tuhan Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Karena misi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk melakukan perintah atau misi dari setan, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Kita harus ikuti apa yang Bapa mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan firman, bukan apa yang dikatakan oleh setan. Banyak orang hari-hari ini, saudaraku, jatuh karena materi, jatuh karena uang, ya, jatuh menjual iman. Dia menjual imannya. Dia tidak kuat. Saudaraku, kita belajar dari Tuhan Yesus. Soal materi, soal makan dan minum dia menang. Soal untuk kebutuhan hidup dia menang. Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini menjual Yesus karena uang, karena kedudukan dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya banyak sekali orang yang terhilang hari-hari ini. Alkitab katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 10 katakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun Alkitab katakan sia-sia. Jadi banyak orang yang jatuh karena godaan kebutuhan hidup, karena materi, karena uang. Saudaraku, karena tekanan ekonomi dia jual imannya. Saudara-saudaraku, saya mau beritahukan, Tuhan sanggup menolong, memberikan kebutuhan materimu, asal kau berharap kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, banyak keluarga-keluarga Kristen hancur. Karena apa? Ketika mengalami tekanan ekonomi, ada banyak istri-istri mendesak suami untuk mencari uang dengan berbagai macam cara. Sehingga suaminya karena terdesak, ada banyak bapak-bapak, dia harus menipu, memeras orang. Bahkan banyak orang, bapak-bapak sekarang ini masuk penjara karena korupsi dan lain sebagainya. Ya, banyak keluarga-keluarga hancur karena materi, karena uang. Jadi ada seorang petinggi di negeri kita ini, ketika suaminya masuk penjara, istrinya ceraikan. Ya, jadi saya mau beritahukan, ada banyak keluarga-keluarga hancur karena materi, karena kebutuhan hidup, karena uang, karena ekonomi. Saudaraku, saya mau beritahukan, saudaraku, kita harus mampu mengalahkan godaan kebutuhan keuangan, ekonomi. Ada juga orang-orang yang jatuh karena seks, ya, kebutuhan seks. Kejadian 39 ayat 10 katakan tentang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu, istri dari Potifar itu membujuk Yusuf, Alkitab katakan Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudaraku, saya mau beritahukan, Yusuf menang. Tuhan menghargai saudara dan saya jika kita menjauhkan diri dari dosa. Dosa kebutuhan seks ini. Ya, dosa percabulan ini. Jangan kita jatuh di dalam dosa ini, saudaraku. Hari-hari ini banyak orang yang jatuh karena kebutuhan seks. Pak Pendeta, boleh dong berdua-dua. Ya kalau kita berdua dalam satu kamar, tidak ada orang. Ya, tapi kalau kita menang seperti Yusuf, ya bisa. Ya, tidak apa-apa, tapi kalau bisa kita menang. Tapi kalau kita tidak kuat, lebih baik kita menghindar. Alkitab katakan Yusuf menang. Walaupun mereka hanya berdua di dalam satu ruangan, di dalam satu rumah, Yusuf Alkitab katakan tidak tergoda. Sebagaimana Yusuf menang di dalam cobaan, kita harus juga menang atas cobaan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Alkitab katakan Tuhan Yesus juga menang dan mengalahkan cobaan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yesus katakan ada tertulis. Ya, dia mengutip firman Tuhan. Ada tertulis. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau kita mau menang seperti Yesus, seperti Yusuf, kita harus kalahkan pencobaan dengan apa? Firman. Itulah sebabnya saudaraku, jangan sampai kita malas baca Alkitab. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak harus rajin membaca Alkitab. Sehingga ketika ada cobaan, ada tantangan, ada ujian, Bapak Ibu bisa mengalahkan cobaan itu, tantangan itu dengan firman Tuhan. Untuk kita harus selalu, untuk itu saya mau beritahukan, selalu membaca firman. Ya, puji Tuhan, membaca firman Tuhan. Yang kedua, godaan apa? Ketenaran. Mau jadi terkenal. Ya, kita lihat Injil Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus berkata kepadanya, perhatikan baik, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yang kedua, banyak orang jatuh karena ingin jadi terkenal. Jadi yang kedua, cobaan yang datang kepada itu kita apa? Tentang ketenaran. Banyak orang ingin jadi terkenal, akhirnya jadi sombong. Matius 4 ayat 5 dan 7 katakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, biasanya orang jika jadi tenar, lupa Tuhan, akhirnya jadi sombong dan melawan Tuhan. Jika Tuhan mengangkat kita, kita harus jadi orang yang rendah hati. Apa pendeta, kalau Tuhan mengangkat kita, harus menjadi rendah hati, jangan sombong. Saudaraku, ketika malaikat Lucifer sombong, Tuhan menjatuhkan dia ke bumi. Dan Alkitab katakan, Lucifer menjadi setan. Saudaraku, Amsal 16 ayat 18 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jika kita rendah hati, satu saat Tuhan akan mengangkat kita. Alkitab katakan iblis menggoda kita soal ketenaran kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak tergoda ingin jadi tenar, terkenal. Tuhan Yesus menolak untuk menjadi terkenal. Tuhan Yesus menolak kepada setan, bujukan setan untuk menjadi orang yang terkenal. Kita pun belajar untuk menolak godaan setan untuk menjadi terkenal. Biar Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang promosi kita. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi keinginan daging serta keinginan mata, serta keangkuhan, itu kesombongan, bukan berasal dari Bapa, tapi melainkan berasal dari dunia. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus menolak bujukan setan menjadi terkenal. Tuhan Yesus menolaknya dengan firman. Tuhan Yesus katakan ada tertulis. Jadi kalau kita ada godaan, kita gunakan firman. Ada tertulis. Haleluya, haleluya. Jikalau ada godaan untuk keinginan daging, ya kita harus tolak. Itu semua dari setan. Itu semua datang dari dunia ini. Nah, kita harus menolaknya. Keinginan-keinginan duniawi, saudaraku. Saudaraku, biar kita berpikir hal-hal surgawi. Biar kita berpikir hal-hal yang di atas saja. Saudaraku, John Lennon, yang kita kenal dengan grup The Beatles, penyanyi Inggris sangat terkenal di era tahun 60-an. John Lennon pernah berkata saat wartawan mewawancarainya, dia katakan ia dan grup The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Ia menantang, ya, bahwa siapa nanti yang ajarannya yang tenggelam, The Beatles atau Tuhan Yesus. Tanggal 8 Desember 1980, John Lennon meninggal ditembak oleh penggemarnya di depan rumahnya. Dan di tahun 70 The Beatles bubar. Ajaran Tuhan Yesus tetap sampai sekarang. Ya, The Beatles bubar, sedangkan ajaran Yesus tetap sampai sekarang.
Saya mau beritahukan, Tuhan Yesus benci kesombongan. Apa Pak Pendeta? Tuhan benci kesombongan. Saudaraku, mari kita belajar untuk rendah hati. Amin. Orang rendah hati disayang Tuhan. Kalau saudara rendah hati, pasti disayang Tuhan. Yang ketiga, iblis menjatuhkan saudara dan saya. Yang ketiga yaitu kedudukan. Matius pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang gila jabatan. Hari-hari ini banyak orang gila kedudukan. Dia ingin untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Saudaraku, saya mau beritahukan, setan menawarkan kerajaan. Setan menawarkan kedudukan yang tinggi kepada Yesus. Tapi apa saudaraku? Tuhan Yesus menolak permintaan iblis. Karena misi Tuhan Yesus ke dunia, sekali lagi saya katakan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Sekali lagi, misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan melakukan apa yang dikatakan setan. Itulah sebabnya Yesus menolak. Ya, dan saudaraku, Tuhan Yesus menang. Ya, doa saya, kita juga dalam peperangan iman, kita harus menang. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Orang yang melakukan keinginan daging akan lenyap. Lenyap kemana? Lenyap dalam api neraka. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya di mana? Di sorga. Saudaraku, saya mau beritahukan, mulai saat ini lakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil. Maka saudara akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Hidup bersama Yesus lama-lamanya di sorga. Saudara, bagaimana cara kita menang atas cobaan? Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya kita menang atas cobaan? Alkitab katakan, mari gunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, berikutnya kita harus berdoa, mencari Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Apa-apa kita tidak bisa kuat tanpa doa. Kita selalu bilang, Tuhan, aku gak bisa jalan sendiri. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya tidak bisa jalan sendiri. Tolong saya, biar saya bisa melewati, mengarungi dunia ini. Haleluya. Mazmur 34 ayat 16 katakan, Raja Daud berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Saudara, Tuhan senang dengan orang yang rendah hati, yang tidak gila jabatan. Ya, apa-apa dia selalu memohon pertolongan Tuhan. Saudaraku, tahun 1980 yang lalu, ada calon presiden Brasil yang bernama Trigendo Neves. Ia berkata,
jika ia mendapatkan lebih dari 500 lebih suara dalam pemilihan umum, tidak ada yang dapat melengsarkannya dari kekuasaan menjadi presiden. Ya, Tuhan pun katanya tidak bisa melengsarkannya. Memang orang ini ia berhasil. Dia mendapatkan lebih dari 500.000 suara. Namun sehari sebelum ia dilantik menjadi presiden Brasil, tragis, dia mengalami tragis. Dia meninggal dunia. Ya, dia dilengsarkan oleh Tuhan dari kekuasaan untuk menjadi presiden. Dia belum duduk menjadi presiden, sudah dilengsarkan Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahukan, mari kita memiliki roh kerendahan hati. Apa dampaknya kita menang atas cobaan? Mazmur 34 ayat 18 katakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dari sorga dan melepaskan mereka dari kesesakan. Apa yang membelenggumu? Tuhan akan membebaskan saudara dari kesesakan. Yusuf, Alkitab katakan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan angkat dia, Tuhan promosinya. Mengapa Tuhan mengangkat Yusuf? Karena saat dia dicobai, ia menghindar untuk berbuat dosa. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghindar untuk berbuat dosa, dan saya percaya saudara akan menang. Ketika kita menang, Tuhan akan mempromosi kita. Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Haleluya. Berikutnya, mari bertahan dalam ujian. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, mengasihi Yesus. Jadi berikutnya apa Pak Pendeta? Kita harus bertahan. Di dalam peperangan iman kita harus bertahan. Pastikan sebagaimana Yesus menang, Yusuf menang, saudara pun menang atas cobaan. Orang-orang yang menang, Tuhan sudah siapkan mahkota. Orang-orang yang menang, Tuhan sudah siapkan pahala. Orang-orang menang pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan, di mana kita diperintahkan untuk mengingat tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus di Kalvari, dan kebangkitannya. Dan Yesus naik ke sorga. Nah Bapak Ibu, kalau kita ada salah dan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita perbaiki diri kita. Sehingga tubuh dan darah Tuhan, ini yang melambangkan roti dan air anggur yang melambangkan darahnya, menjadi berkat buat kita. Imani, Bapak Ibu yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa perjamuan kudus. Mari kita berdoa buat kedua unsur ini. Bapa kami di sorga, kami sudah mendengarkan firman bahwa kami orang percaya kepada Kristus mampu menolak akan pencobaan. Sebagaimana Yesus menang, Yusuf menang, doa hambamu. Saat kami dicobai, kami menang dari cobaan, dan kami akan naik level. Kami naik peringkat kami di dalam iman kepada Kristus. Tuhan perintahkan kami untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kuduskan roti yang berbicara tubuhmu, kuduskan air anggur yang berbicara tentang darahmu. Ketika kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kami sambut roti yang berbicara tubuhmu dan air anggur berbicara tentang darahmu di dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum perjamuan kudus dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar firman dan kami juga sudah melaksanakan perintah Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Kuduskan kami semua sepanjang bulan September ini. Apa yang kami kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Apa yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, mari jemaat Kristus, kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Bapa, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada firman-Mu kami dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini bisa berguna untuk guna hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami siap memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Haleluya, amin. Selamat memberi. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Mari sama-sama kita katakan, hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri yang ada di rumah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama kita imani lagu ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sele-sele Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.
memberkati